Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Bu Meti. Perkenalkan nama saya Noni Diapastiani dengan NIM 2003102104. Saya dari Prodi Manajemen 4D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai komunikasi perkantoran. Pengertian komunikasi menurut ahli. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sengaja atau tidak disengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Macam-macam komunikasi. Komunikasi mempunyai beberapa macam, hal ini tergantung dari segi dan ditentukan yaitu, pertama, komunikasi menurut cara penyampaian, yang kedua, komunikasi menurut perilaku, yang ketiga, komunikasi menurut maksud komunikasi, yang keempat, ada komunikasi menurut ruang lingkup, yang kelima, komunikasi menurut aliran informasi, yang keenam, komunikasi menurut jaringan kerja, yang ketujuh, ada komunikasi menurut peranan individu, dan yang terakhir ada komunikasi menurut jumlah komunikasi. Komunikasi penyampaian. Komunikasi cara penyampaian. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi yang terjadi secara langsung karena tidak dibatasi jarak, dan komunikasi yang terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita singkat dan jelas, tetapi perlu ditulis dengan maksud tertentu. Komunikasi menurut perilaku. Komunikasi formal. Terjadi antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya. Komunikasi informal terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Komunikasi non-formal terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Komunikasi menurut komunikasi. Maksud terlaksanakannya komunikasi lebih banyak ditentukan oleh komunikator tersebut. Inisiatif komunikator menjadi faktor penentu dan kemampuan komunikator yang memegang peranan keberhasilan proses komunikasinya. Contohnya ada berpidato, ceramah, dan wawancara. Komunikasi menurut ruang lingkup. Komunikasi internal. Komunikasi yang berlangsung dalam lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja. Komunikasi eksternal. Komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi menurut aliran informasi. Yang pertama ada komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Yang kedua ada komunikasi dua arah. Komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Komunikasi menurut jalan informasi. Komunikasi ke atas. Komunikasi yang terjadi antara bawahan dengan atasan yang digagas oleh pihak bawahan dan akan disampaikan dengan prosedur yang telah ditentukan. Komunikasi ke bawah. Komunikasi yang terjadi antara atasan kepada pihak bawahan. Agar bisa tersampaikan kepada pihak bawahan, pimpinan akan mengutus pihak humas. Yang ketiga ada komunikasi ke samping. Komunikasi ke samping adalah komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara, misalnya antara karyawan A dan B. Komunikasi menurut jaringan kerja. Jaringan kerja rantai. Komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Jaringan kerja lingkungan. Komunikasi jaringan kerja lingkungan adalah komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Jaringan bintang. Komunikasi jaringan bintang adalah komunikasi yang terjadi melalui satu sentral dan salurannya yang dilalui lebih pendek. Contoh dari lingkaran yang dimaksud seperti ini.
Komunikasi menurut peranan individu. Individu dengan individu yang lain. Komunikasi individu dengan individu yang lain adalah komunikasi yang terlaksana secara non-formal maupun informal. Individu dengan lingkungan yang lebih luas adalah komunikasi yang terjadi karena individu yang dimaksudkan memiliki kemampuan yang tinggi. Individu dengan dua kelompok atau lebih adalah komunikasi individu yang berperan sebagai perantara antara dua kelompok atau lebih. Komunikasi menurut jumlah berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi perseorangan. Komunikasi terjadi secara perseorangan antara pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi juga. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam kelompok. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua ada komunikasi non-formal, adalah komunikasi dengan tidak menggunakan kata-kata, hanya dengan menggunakan gerak isyarat bahasa tubuh seperti ekspresi wajah dan kontak mata. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi menurut Onom Uchana Effendi yaitu yang pertama menginformasikan atau to inform, yang kedua ada mendidik atau to educate, yang ketiga menghibur, ada to entertain, yang keempat ada mempengaruhi, to influence. Unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator, orang yang menyampaikan informasi, ide, atau pesan. Yang kedua ada komunikan, orang yang menerima atau mendengar pesan atau ide dari komunikator. Yang ketiga pesan, ide atau informasi yang mengandung arti yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat ada media, alat penyampaian pesan yang berguna untuk menyampaikan pesan. Dan yang kelima ada feedback, tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya proses komunikasi. Yang pertama penginterpretasian. Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi. Terjadi dalam diri komunikator. Yang kedua, penyediaan pesan yang abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Yang ketiga ada penerimaan, diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmaniah komunikan. Yang keempat ada pengiriman, komunikator melakukan tindakan komunikasi mengirim lambang komunikasi dengan peralatan. Yang kelima perjalanan, sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Yang keenam ada penerimaan, tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan. Sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikator. Yang ketujuh, ada penyediaan balik. Terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai recover, hingga akal budinya berhasil menguraikannya, atau decoding. Yang kedelapan ada penginterpretasian. Terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Di sini ada definisi komunikasi perkantoran. Yang pertama komunikasi, suatu proses penyampaian berita atau komunikasi dari satu pihak ke pihak lain, dilakukan secara verbal atau non-verbal yang dapat dimengerti keduanya. Yang kedua ada perkantoran. Perkantoran ialah suatu sistem kerjasama yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada definisi komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran, menurut Armida Silvia Asrial dalam buku Manajemen Kantor 2016, komunikasi kantor adalah proses komunikasi yang diawali dengan penyalinan ide, pengolahan data menjadi informasi, serta penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Tujuan komunikasi perkantoran. Tujuan dari komunikasi perkantoran adalah terwujudnya perubahan, pembentukan sifat, pendapat, pandangan, dan perilaku sumber daya manusia di suatu kantor, yaitu dari komunikasi sesuai dengan tujuan penyampaian
pesan yang dilakukan oleh komunikator. Macam-macam komunikasi perkantoran. Yang pertama ada sistem komunikasi tulis. Sistem komunikasi tulis adalah dengan surat yang dikirimkan melalui surat pos atau petugas penghantar sendiri, telegram, dan warkat tertulis lainnya. Yang kedua ada sistem komunikasi lisan. Sistem komunikasi lisan adalah dengan menggunakan telepon untuk hubungan keluar maupun ke kantor sendiri, radio, atau hanya corong suara. Macam-macam komunikasi perkantoran. Sistem mekanis. Sistem mekanis ini meliputi pipa udara dan berjalankan teletext sampai televisi. Yang keempat, terakhir, ada sistem panggilan petugas. Ini dipakai untuk mencari, menemukan, dan memanggil seseorang petugas dalam suatu lingkungan bangunan atau badan usaha yang luas. Next, ada fungsi komunikasi perkantoran. Terdapat 4 fungsi komunikasi perkantoran, yaitu fungsi kontrol, dilakukan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya. Yang kedua ada fungsi motivasi, pemberian feedback kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka lakukan. Yang ketiga ada fungsi emosi, melakukan interaksi sosial dengan masing-masing anggota organisasi, dapat mengekspresikan emosi. Fungsi informasi. Fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak pimpinan manajemen. Unsur komunikasi perkantoran. Komunikator, ada pesan, dan juga ada media komunikasi. Unsur komunikasi perkantoran. Komunikan, penerimaan pesan, target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikan. Feedback, respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari komunikator. 3 jenis komunikasi perkantoran. Yang pertama ada komunikasi verbal, adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Komunikasi horizontal adalah komunikasi mendatar, biasanya dilakukan oleh antar anggota staf, sesama karyawan, dan sebagainya. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antara karyawan pada tingkat kedudukan yang berbeda pada tugas atau fungsi yang berbeda. Bentuk komunikasi perkantoran. 1. Komunikasi formal. Dalam lingkup eksternal, komunikasi yang sudah direncanakan masing-masing bagian atau surat, email, memo. Mengikuti prosedur suatu organisasi. Komunikasi formal. Dalam lingkup internal, komunikasi terjadi antara anggota organisasi, email, face-to-face, telepon, yang tidak mengikuti prosedur suatu organisasi. Bentuk komunikasi perkantoran. Komunikasi informal. Dalam lingkup eksternal, komunikasi yang sudah direncanakan dengan pihak luar atau surat laporan, pidato, memo, website, maupun proses rilis. Komunikasi informal. Dalam lingkup internal, komunikasi yang berlangsung dengan pelanggan, penyalur, investor, atau email, face-to-face, telepon. Dan yang terakhir ada media komunikasi eksternal. Media komunikasi eksternal merupakan suatu media komunikasi yang dapat dipakai untuk menjalin hubungan dengan menyampaikan pesan informasi dengan pihak-pihak di luar. Ada beberapa sifat. Yang pertama sifat media cetak, yang kedua ada media visual, yang ketiga ada media auditif, yang keempat ada media audiovisual. Sekian presentasi dari saya, Noni Dia Prastiani. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.